Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk setiap agama dan keyakinan. Maafkan saya karena tidak bisa mengucapkan salam dari agama lain, karena saya yakin bahwa setiap agama memiliki artinya masing-masing. Baik, perkenalkan, saya Wahyu Farmata Yusuf dengan NIM B1B1244146. Saya salah satu mahasiswa jurusan manajemen Universitas Halu Olio. Hari ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan mengenai materi di buku Hansen Cost Management pada chapter keempat part 1 dengan judul Activity Based Costing. Sebelum itu, pada video kali ini saya mempunyai dua teman saya yang akan membantu saya. Yang pertama, Fadil, salah satu teman kelompok saya dengan akhiran NIM 170. Ia akan bertugas sebagai pewawancara yang akan menanyakan saya berbagai pertanyaan mengenai materi yang akan saya bahas. Dan salah satu teman saya yang melakukan perekaman ini yaitu Widiansyah dengan akhiran NIM 149. Beliau tidak masuk di kelompok materi manajemen kami, namun beliau dengan senang hati untuk membantu kami. Pada materi ini, pada chapter keempat ini kami memiliki 4 tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mendiskusikan pentingnya biaya per unit. Yang kedua, mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Yang ketiga, mengungkapkan penyebab pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi dalam distorsi yang dapat menyebabkan distorsi biaya. Yang keempat, menjelaskan cara kerja suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perhitungan biaya produk. Yang kelima ada menjelaskan cara mengurangi tarif aktivitas. Oke. Langsung saja pada materi pada subbab pertama yaitu unit level costing. Mungkin saya akan persilakan teman saya untuk memasuki video. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 4.1 yaitu unit level costing. Mungkin saya serahkan pertanyaannya kepada Fadil. Baik, saya akan menanyakan tentang materi tentang 4.1. Pertanyaan saya itu, bisakah jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan unit level product costing? Unit level product costing ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung biaya pada suatu produk. Umumnya ini dihitung pada biaya manufaktur yang dibebankan oleh satu produk, terutama pada biaya langsung. Contohnya seperti ada tenaga kerja, ada biaya bahan baku, dan biaya overhead. Namun biaya overhead itu dibedakan secara tersendiri. Kenapa biaya overhead dibedakan tersendiri? Biaya overhead itu bukan biaya yang bisa langsung kita tahu penyebabnya pada satu produk. Ia merupakan biaya tidak langsung atau biaya yang tidak memiliki fisik. Maka perlu ada perhitungan tersendiri atau menggunakan suatu driver untuk menghitung biaya overhead ini. Kalau driver sendiri apa maksudnya? Driver itu adalah faktor penyebab yang digunakan untuk mengukur beban overhead pada suatu produk. Bisa berikan saya contoh unit level drivers? Unit level drivers itu ada 5. Yang pertama ada jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua ada jumlah bahan baku, jumlah tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat jam mesin. Yang kelima adalah jumlah bahan baku langsung. Saya menanyakan tentang materi 4.1. Pertanyaan saya itu tadi kan sudah dibahas tentang tarif overhead. Bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan pembebanan tarif overhead seluruh pabrik? Selanjutnya kita akan bahas itu tarif overhead pabrik ya. Tarif overhead seluruh pabrik itu atau biasa disebut sebagai plant wage rate adalah metode di mana kita menggabungkan semua biaya overhead per departemen menjadi satu biaya pabrik secara keseluruhan. Setelah
menggabungkannya, kenapa perlu kita menggabungkan? Karena biasanya itu per departemen itu biaya overheadnya itu berbeda-beda. Tidak mungkin kan kita menyamakan departemen yang mengecat, biaya listriknya yang mengecat dengan biaya listriknya yang mengelas. Tentu saja itu sangat berbeda. Maka untuk menghitung biaya overhead keseluruhan kita perlu menggabung keduanya menjadi satu biaya secara keseluruhan. Setelah kita menggabung, baru kita akan hitung tarif overheadnya. Kalau begitu dasar apa yang biasanya dipakai untuk menghitung tarif pabrik ini? Biasanya umumnya itu tarif pabrik itu digunakan 1 unit driver saja. Umumnya digunakan itu jam tenaga kerja langsung. Dalam menghitung biaya overhead itu biasa kita akan menghitung jam tenaga kerja langsung. Kenapa? Karena umumnya itu ketika biaya overhead keluar itu selalu bersamaan dengan jam tenaga langsung yang meningkat. Semakin meningkat jam tenaga kerja langsung, maka semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan. Cara menghitung tarifnya itu dengan cara kita mentotalkan semua biaya overheadnya, kemudian dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung. Hasilnya itu akan mendapatkan biaya overhead per produk. Saya akan menanyakan tentang 4.1.1.1. Soalnya pertanyaan saya itu bagaimana cara menghitung biaya overhead per unit menggunakan tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Kalau sudah ditentukan sebelumnya itu cara menghitungkannya dengan mengkalikan jumlah overhead yang telah sebelumnya, kemudian dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsung, kemudian lalu dibagi jumlah unit yang diproduksi, kemudian didapatlah tarif overheadnya. Dalam sistem biaya normal, apakah jumlah overhead yang diterapkan selalu sama dengan overhead aktual? Begini, biaya overhead itu ditetapkan berdasarkan estimasi. Tentu saja itu akan kadang berbeda dari aktualnya. Jika estimasi yang ditentukan lebih tinggi daripada yang sebenarnya, itu disebut over affiliate overhead. Kalau lebih kurang daripada jumlah aktualnya, disebut sebagai under affiliate overhead. Bisa kasih contoh saya yang lebih jelas ya? Contohnya itu jika suatu perusahaan memiliki estimasi biaya overhead 320.000, namun ternyata biaya aktualnya itu cuma 300.000. Tentu saja ini berbeda 30.000 dari biaya yang telah biaya aktualnya. Ini disebut sebagai under affiliate overhead. Sedangkan jika ditentukan 330.000 dan ternyata biaya aktualnya itu cuma 320, maka ini ada kelebihan. Kelebihan inilah yang disebut sebagai over affiliate overhead. Lalu kenapa perbedaan ini bisa terjadi sebenarnya? Karena biaya overhead ini semacam kita coba memprediksi masa depan yang terjadi. Tidak mungkin kan kita memprediksi itu selalu sama, selalu benar, maka kejadian ini bisa sering terjadi. Ini disebut sebagai variance overhead. Saya menanyakan tentang 4.1.2. Kalau begitu, bagaimana cara menangani variance overhead laporan di keuangan tersebut? Variance pada overhead itu bisa diatasi dengan dua cara. Pertama itu dengan jika variasinya kecil dan tidak bermaterial, kita bisa bebankan langsung saja pada barang yang terjual. Namun jika variasinya besar dan bermaterial, maka kita harus membebankan dia pada 3 aspek produk. Pertama, bahan pada proses, bahan jadi, dan bahan terjual. Tadi kan kita sudah bahas juga tentang tarif pabrik secara keseluruhan. Lalu apa yang dimaksud dengan tarif overhead departemen atau departemen rates? Tarif departemen itu merupakan metode perhitungan overhead yang dibebankan pada setiap departemen produksi. Nah, pada metode ini tidak dibebankan lagi pada pabrik secara langsung, namun pada departemen produksi, karena umumnya departemen produksi itu berbeda-beda overheadnya yang diberikan.
Lalu bagaimana cara menetapkan biaya overhead ke tiap departemen? Nah, cara menetapkannya itu pada tahap pertama kita perlu lacak dulu ini bagaimana biayanya itu bisa terbentuk melalui 3 cara. Pertama ada pelacakan langsung, yang kedua ada pelacakan penggerak, yang ketiga pada alokasi. Intinya kita harus identifikasi dulu ini apa biaya yang dibebankan pada departemen satu dan departemen satunya lagi. Setelah biaya biaya masuk di departemen, bagaimana tarif overhead dihitung? Setelah masuk ini kita akan mengkalikan jumlah biaya overhead pada departemen dengan unit driver yang sesuai. Contohnya unit driver pada departemen yang padat pada karya umumnya itu menggunakan unit driver tenaga kerja langsung, sedangkan pada departemen yang padat pada mesin kita menggunakan driver pada jam mesin. Bagaimana overhead akan dibebankan ke produk? Nah, pada akhirnya cara untuk membebankan overhead pada produk itu kita harus memilih unit driver yang sesuai dengan departemen yang dipilih. Lalu apa kelebihan menggunakan tarif departemen dibandingkan tarif pabrik tunggal? Kelebihannya itu pada bagian akurasi. Kalau misalnya menggunakan tarif pabrik secara keseluruhan itu pasti departemennya itu akan disamaratakan. Nah, tiap departemen itu memiliki biaya overheadnya masing-masing. Jika dilakukan pada pabrik secara keseluruhan, otomatis itu akan terjadi ambigu karena pasti salah satu departemen pasti akan tinggi dan salah satu departemen lain pasti akan rendah. Makanya tarif departemen itu lebih meningkatkan akurasi pada untuk menentukan biaya overhead pada produk. Materi selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang materi 4.3 karena 4.2 telah diambil oleh teman saya. Mungkin nanti videonya bisa dilihat di channel Fadil. Materi 4.3 ini membahas tentang ABC atau Activity Based Costing. Mungkin langsung saya tanyakan dari Fadil. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan biaya yang dimaksud dengan activity based costing system atau sistem penetapan biaya berbasis aktivitas? Sistem ABC atau Activity Based Costing merupakan sistem penetapan biaya yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan satu dasar seperti jam kerja atau jam mesin, tapi sistem ini melihat aktivitas apa saja yang mengkonsumsi sumber daya dan bagaimana produk menggunakan aktivitas tersebut. Lalu apa bedanya sistem ABC dengan sistem penetapan biaya berbasis fungsional? Mungkin menurut saya itu bedanya ada di bagian tingkat ketelitiannya. Kalau sistem fungsional membebankan biaya ke produk berdasarkan fungsi atau departemen. Kalau sedangkan sistem ABC lebih detail lagi. Sistem ini melacak biaya ke aktivitas terlebih dahulu baru ke produk. Makanya sistem ABC lebih akurat lah daripada sistem berdasarkan fungsional. Bagaimana cara menyusun dan membuat sistem ABC dalam sebuah perusahaan? Nah, pertama kan kita sudah tahu kalau ABC itu mengidentifikasi aktivitas pada produk, semua aktivitas pada produk untuk menentukan biayanya. Ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas. Aktivitas ini menggambarkan tindakan yang dilakukan orang atau peralatan seperti seperti berapa orang yang bekerja pada bahan yang ini, berapa orang yang mengerjakan bagian ini, peralatan apa saja yang digunakan. Nah, setelah aktivitas diidentifikasi, kita akan menjelaskan secara rinci aktivitas apa yang telah dijalankan. Kita akan menjelaskan mengenai aktivitas yang dijelaskan lebih detail, seperti SDM yang digunakan, waktu yang dihabiskan. Nah,
setelah dua hal yang telah kita mengidentifikasi tadi, kita kemudian melakukan sebuah wawancara. Wawancara ini bisa berupa kepada para senior di tempat kerja ini untuk merumuskan bagaimana proses kerja yang terjadi secara runtut. Informasi ini kemudian akan ditetapkan untuk membuat satu sistem ABC yang berfungsi untuk menentukan suatu biaya pada produk. Sekian materi dari kami. Mungkin itu saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang mulai dari 4.1 yang membahas apa itu biaya overhead, 4.3 mungkin beberapa menyinggung tentang sistem ABC. Itu sudah merupakan bagian dari sebab-sebab materi pada activity based costing pada bab Book Hansen ini. Terima kasih, ucapkan juga terima kasih kepada Fadil. Terima kasih waktunya Fadil. Ya, sama-sama. Mungkin saya akan melakukan penutupan. Terima kasih Bang. Oke. Nah, materi saya itu ada di bagian subbab pertama dan subbab ketiga. Mungkin subbab kedua itu saya akan menaruh linknya di deskripsi. Mungkin akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok saya yaitu Fadil. Dan materi 4 dan kelima itu akan dijelaskan oleh salah satu anggota saya bernama Sazlin. Saya mungkin akan memberikan beberapa linknya di bawah deskripsi saya. Terima kasih yang telah menonton sampai sejauh ini. Tetaplah berpikir, karena berpikir membuat kita ada. Sekian dari saya. Maaf atas segala kesalahan, salah kata, salah perbuatan, maupun salah ucap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.